Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andini Desri Aulia dengan NIM C1F021099 dari kelas R11 Prodi Ekonomi Islam. Nah, di sini saya akan mempresentasikan materi tentang akad mudharabah dengan dosen pengampu Bapak Dr. Wirni Eka Putra, SCMSI, CIKNR, CSRS. Nah, baiklah, yang pertama adalah pengertian mudharabah. Mudharabah berasal dari bahasa Arab, yaitu dat, berarti memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seseorang memukul kakinya dalam menjalankan usaha. Menurut pernyataan standar akuntansi keuangan PSAK nomor 105 tentang akuntansi mudharabah menyebutkan bahwa mudharabah adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama atau pemilik dana menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak kedua, pengelola dana, yaitu bertindak selaku pengelola, dan keuntungan dibagi di antara mereka sesuai kesepakatan, sedangkan kerugian finansial hanya ditanggung oleh pemilik dana pada lembaga keuangan syariah. Terdapat dua jenis pembiayaan, yaitu jenis aktiva produktif dan aktiva tidak produktif. Selanjutnya, jenis-jenis mudharabah. 1. Mudharabah muqayyadah adalah bentuk kerjasama antara pemilik dana dan pengelola dengan kondisi pengelola dikenakan pembatasan oleh pemilik dana dalam hal tempat, cara, atau objek investasi. Kedua, mudharabah mutalaqah adalah bentuk kerjasama antara pemilik dana dan pengelola tanpa adanya pembatasan dana oleh pemilik dana dalam hal tempat, cara, atau objek investasi. 3. Mudharabah musytarakah adalah bentuk kerjasama di mana pengelola dana menyertakan modal atau dananya dalam kerjasama investasi. Akad musyarakah ini merupakan solusi sekiranya dalam perjalanan usaha, pengelola dana memiliki modal yang dapat didistribusikan dalam investasi. Sedangkan di sisi lain, adanya penambahan modal ini akan dapat meningkatkan kemajuan investasi. Nah, selanjutnya ada dasar-dasar syariah. Yang pertama, Al-Quran. Maka jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya. Yang kedua, As-Sunnah dari Salih bin Su'aib radhiyallahu an bahwa Rasulullah SAW bersabda 3 hal yang di dalamnya terdapat keberkatan: jual beli secara tangguh, atau ukaradah atau mudharabah, dan mencampur padukan gandum dengan jawawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual. Hadis riwayat Ibnu Majah. Rukun dan ketentuan syarat akad mudharabah. 1. Pelaku atau pemilik dana dan pengelola dana. 2. Objek atau objek mudharabah. 3. Ijab kabul atau serah terima, yaitu persetujuan kedua belah pihak. 4. Nisbah keuntungan. Prinsip pembagian hasil usaha. Pembagian hasil usaha mudharabah dapat dilakukan berdasarkan pengakuan penghasilan usaha mudharabah. Dalam praktik dapat diketahui berdasarkan laporan bagi hasil atas realisasi penghasilan usaha dari pengelola dana. Tidak diperkenakan mengakui pendapatan dari proyeksi hasil usaha untuk menghindari perselisihan dalam hal biaya yang dikeluarkan oleh pengelola dana. Dalam akad harus disepakati biaya-biaya apa saja yang dapat dikurangkan dari pendapatan. Nah, ini ada contoh perhitungan bagi hasil. Nah, di sini penjualannya 1 juta, HPP-nya 650.000, laba kotornya 350.000, biaya-biayanya 250.000, laba rugi atau bersihnya 100.000. Nah, dasar pembagian hasil usaha adalah laba atau neto bersih, yaitu laba kotor dikurangi beban yang berkaitan dengan pengelolaan modal mudharabah. Selanjutnya, bagi hasil untuk akad mudharabah musyarakah.
Ketentuan bagi hasil untuk akad jenis ini dapat dilakukan dengan dua pendekatan, yaitu 1. Hasil investasi di antara pengelola dana pemilik dana sesuai nisbah yang disepakati. Selanjutnya, bagian hasil investasi setelah dikurangi untuk pengelola dana tersebut dibagi antara pengelola dana atau sebagai musytarik dengan pemilik dana sesuai porsi modal masing-masing. Atau hasil investasi dibagi antara pengelola dana sebagai musytarik dan pemilik dana sesuai dengan porsi modal masing-masing. Selanjutnya, bagian hasil investasi setelah dikurangi untuk pengelola dana atau sebagai musytarik tersebut dibagi antara pengelola dana dengan pemilik dana sesuai dengan nisbah yang disepakati. Selanjutnya, perlakuan akuntansi PSAK 105, akuntansi untuk pemilik dana. 1. Dana mudharabah yang disalurkan oleh pemilik dana diakui sebagai investasi mudharabah pada saat pembayaran kas atau penyerahan aset non-kas kepada pengelola dana. 2. Pengukuran investasi mudharabah. Investasi mudharabah dalam bentuk kas diukur sebesar jumlah yang dibayarkan. B. Investasi mudharabah dalam bentuk aset non-kas diukur sebesar nilai wajar non-kas pada saat penyerahan. 3. Penurunan nilai jika investasi mudharabah dalam bentuk aset non-kas. 4. Kerugian. 5. Hasil usaha. 6. Akad mudharabah berakhir. 7. Penyajian. 8. Pengungkapan. Baiklah, inilah video presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada salah dan banyak kurangnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.